Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan perkembangan bahasa Melayu sampai diangkat menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya prasasti di Palembang tahun 683 Masehi, di Bangka Barat dan Jambi tahun 688 Masehi. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dari peninggalan kerajaan Islam, baik yang berupa batu tertulis maupun hasil susastra. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mulai diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur, bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara serta makin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia pun dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Meskipun bahasa dari daerah masing-masing masih dipakai, namun untuk mempersatukan bangsa, masyarakat Indonesia antar suku menggunakan bahasa Indonesia untuk percakapan sehari-hari. Perkembangan peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan bahasa Indonesia perinciannya sebagai berikut. 1. Tahun 1908, pemerintah kolonial mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku bacaan yang diberi nama Komisi for the Folk Sector, Tanaman Bacaan Rakyat, yang kemudian pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. 2. Tanggal 16 Juni 1927, Djajah Datuk Kadjo menggunakan bahasa Indonesia dalam bicaranya. 3. Tanggal 28 Oktober 1928, secara resmi Muhammad Yamin menyusulkan agar bahasa Melayu menjadi Persatuan Bahasa Indonesia. 4. Tahun 1933 berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya sebagai Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Shah Bana. 5. Tahun 1936, Sultan Takdir Ali Shah Bana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. 6. Tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. 7. Tanggal 18 Agustus 1945 menandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satu pasalnya, pasal 36, menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. 8. Tanggal 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan Republik sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen yang berlaku sebelumnya. 9. Tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1954 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.